Kita lihat juga sektor perbankan ini bisa dikatakan merupakan sektor yang cukup cyclical. Kenapa kita bisa Oke. bilang cyclical? Karena ketika kondisi ekonomi sedang mengalami penurunan, memang biasanya kondisi dari sektor perbankan ini juga terkena imbasnya. Namun sebaliknya ketika nanti ekonomi mengalami perbaikan, ini akan seiringan kondisi dari sektor perbankan juga akan mengalami recovery. Dan saya sendiri melihat untuk 10 hingga 15 tahun terakhir, sektor berbasis saham perbankan ini sangatlah menarik ya, bahwa kinerjanya sangat impresif dan memberikan return yang sangat konsisten. Dan kita lihat juga kalau kita flashback di tahun 2020 kemarin, memang banyak hal yang patut kita cermati ya, karena baru saja GDP Indonesia juga dirilis, di mana di full year 2020 GDP kita terkontraksi sekitar minus 2.07, dan kondisi saham perbankan juga memang terkena imbasnya. Namun bisa Oke. diperhatikan secara harga saham ketika saham-saham perbankan, khususnya saham-saham big banks yang memiliki bobot cukup besar, tadi disampaikan sekitar 35% dari total IHSG, ketika market mengalami recover, saham-saham perbankan juga akan seiringan dan pertama kali justru yang akan mengalami perbaikan seiringan dengan kondisi market kita yang membaik. Dan ini bisa dicermati juga beberapa saham perbankan, diantaranya baik Bank Rakyat Indonesia, Bank BCA, di mana kita lihat juga di tahun 2020 ketika Maret market mengalami koreksi yang sangat tajam, banyak yang mungkin menebar kekhawatiran bahwa saham-saham perbankan akan mengalami drop yang cukup signifikan, tapi saya secara personal juga sangat yakin bahwa dengan fundamental ekonomi Indonesia kita yang sangat baik dan juga saham perbankan ini juga menarik ya, khususnya untuk BCA, BRI, Mandiri, dan BNI, karena mereka punya strategi yang sangat baik untuk bisa mengantisipasi kondisi market yang bisa dikatakan tahun kemarin cukup mengalami crash. Oke, tadi Mbak Sabrina sempat menyinggung kalau di tahun ini setelah tahun 2020 dampaknya cukup besar ke sektor perbankan, tahun ini prospeknya masih cukup bagus gitu ya katanya untuk sektor perbankan, seiring dengan fundamental ekonomi kita dalam negeri yang masih bagus juga, kemudian dari fundamental perbankannya juga. Apa sih sebetulnya yang Mbak Sabrina lihat dari fundamental ekonomi kita atau juga perbankannya secara khusus yang memang kelihatan bagus tuh indikatornya apa aja Mbak Sabrina? Ya, memang kan kita ketahui ya Mbak, bahwa di tahun 2020 ini kan kondisi ekonomi memang terpukul karena adanya pandemi, di mana dengan adanya COVID ini juga pertumbuhan loan ini menyentuh level terendahnya. Dan kita lihat juga ini dirasakan hanya satu perbankan saja, tapi untuk keempat saham big banks itu juga semua mengalami adanya perlambatan. Dan itu juga sudah fully price in oleh market, karena kita lihat juga secara keseluruhan tidak hanya sektor perbankan, tapi sektor-sektor lainnya juga kita rasa ini juga terkena dampaknya. Iya. Namun kita lihat di tahun 2021 ini banyak sekali positif katalis yang akan mewarnai kondisi indeks kita, di mana kita ketahui juga dengan vaksin massal yang harapannya ini memang menjadi main concern dari government untuk bisa menyelesaikan kondisi pandemik di Indonesia, di mana harapannya ke depan ketika nanti vaksin massal ini sudah diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia, kita harapkan sektor-sektor akan mengalami pemulihan, khususnya dari pemulihan ekonomi dan juga tentunya kondisi sektor perbankan kita. Dan di sisi lain juga dengan kondisi global, di mana kita tahu juga bahwa The Fed sendiri masih menjaga suku bunga tetap di level saat ini, sehingga kita lihat juga ini menjadi satu indikator yang bisa dicermati juga bahwa di tahun 2021 nampaknya masih cukup terbilang aman dan stabil. Oke, itu ya penjelasannya. Kenapa sih Mbak Sabrina bisa yakin banget nih kalau sektor perbankan tuh tahun ini masih cukup bagus prospeknya. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.